Oke. Maka Kato akan mulai menginterpretasi yang pertama. Untuk yang KP1, yang menjawab saya setuju 3 orang. Baik-baik ya. Ini 3 orang dari 100. 3 orang dari 100 dengan persentase 3%. Valid persennya 3, kumulatifnya 3, statistik 1. Tahu toh? Kumulatif itu apa dan mana? Ini kan pasti persentase. Tidak setuju. Frekuensinya 25 orang. Jadi ketika Anda interpretasi berdasarkan hasil olah data pada KP1, responden yang tidak setuju 3 orang. Responden yang menjawab sangat setuju 25 orang dengan persentase 25%, atau dalam kurung saja 25%. Atau mau langsung ambil persentase juga, yang apa? Tergantung mana yang Anda mau. Nanti dosen tanya lagi, 25% itu berapa orang? Kalau saya hafal kan susah. Langsung ketika 25 orang. Nah, ketika ini sudah selesai, ini didapat dari 28. 3 tambah 25. 8. 8 tambah 1. 9. 9 tambah 3, 9. Alang 8. Ya, jadi jangan tanya dapat belakang ini di mana. Ada mahasiswa itu Pak, di belakang apa di mana? Waktu itu dia sudah statistik 1. Statistik 1 itu ini, ke sini, total start. Ya, seperti ini. Sama dengan KP2, KP3, dan seterusnya. Ya. Lalu gambarnya ini. Tergantung Anda mau gambar pakai apa. Tapi sebelum masuk gambar, deskripsinya bikin bodoh. Masih kebanyakan bukan yang gambar. Suka masuk tablet, nggak masuk gambar, sebenarnya tambah toh. Ini tadi nggak dong, atau aja dong, mesti bukan toh. Ada mahasiswa kopi ini pasti mantap-mantap. Harusnya ini dijadikan lampiran. Kalau Anda mau tampilkan yang tampil saja. Nah di sini kan lihatnya gampang, bacanya kan susah. Ini berapa nih yang ini? Berapa yang ini? Iya, warnanya sudah di atas. So. Kalau sudah di atas ini berapa ini? 32. Ya. Berapa? 32. Nah, kalau kita lihat itu yang nomor ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? 3. Mengarang. Kita heran, mata kuliah ini boleh mengarang. Bisa mengarangkan, itu kan dari awal. Bisa dipercita. Mata kuliah ini suka mata di atas lah, itu yang di bawah lain. Heran dong, bisa mengarang di mata kuliah itu. Ini heran kali ini mata kuliah yang apa yang dimaksud dengan ini dong karangan. Sudah, apa yang ada bukan dari sini, yang ada. Toh? Jadi masing-masing yang dia punya. Ya, jadi jangan Anda mengarang-arang. Itu untuk statistik deskriptif. Setelah itu, kita akan menguji regresi. Ya, pengujian regresi itu harus diuji validitas, reliabilitas. Kita di sana. Harus valid, harus reliable. Iya, valid. Maka Anda mengambil analysis tetap. Anda masuk di skala, scale. Anda ke kanan, reliability analysis. Anda masukkan hanya KP1, KP2, KP3 saja. Ini saja, yang lain tidak boleh. Anda masukkan ke kanan. Yang variabel lain boleh karena kita mengukur per variabel. Baru Anda statistik di kanan. Baru Anda scale if item related, lalu continue. Alpha ini ketinggal karena kita mengacu kepada alpha square antara 0,6 sampai 0,7. Harus lebih besar dari ini. Baru continue. Ini hasilnya. Untuk variabel ini hasilnya untuk variabel kualitas produk. Lihat di mana dia 3 ini.
1, 2, 3. N jumlah data ada 3 untuk kualitas produk. Baru kualitas produk 1, kualitas produk 2, kualitas produk 3. Sebuah data dikatakan reliable. Yang ini ya. Apabila datanya lebih besar dari 0,6. Ambil saya yang paling rendah 0,6. Syukur-syukur kalau 0,7 ya syukur. Tapi kalau ini 0,605 itu Anda pun datanya 0,605 itu sudah lebih tinggi dari 0,6. 60% ya 60,5% mana tinggi? Walaupun cuma 0, tapi itu sangat berarti ketika Anda menggunakan. Ya nggak bakal biasa. Karena ini bukan matematika toh, biar 9. Walaupun cuma sedikit tapi itu berpengaruh. Boleh bilang C, cuma 0,5. Lalu KP1, KP2, KP3. Ya. Lihat di mana dia itu valid, lihat di sini. Correlation atau total correlation. Anda harus melihat di nilai sini. Itu harus lebih besar dari 0,3. Kalau ini lebih besar dari 0,6, ini lebih besar dari 0,3. Oke, ada di sini. Jangan. Lebih kecil tidak valid. Kalau tidak valid, reliable boleh. Kalau di sini reliable, di sini ada yang tidak valid juga tidak boleh. Harus dua-dua memenuhi. Karena ini mengukur konsistensi satu variabel, ini mengukur konsistensi satu jawaban. Jadi logikanya begini. KP1, KP2, KP3 harus memenuhi persyaratan untuk sampai di sini. Tetapi kalau misalnya KP3 dia tidak baik, tetapi KP1 dan KP2 menunjang, maka itu bisa menunjang reliable. Yang kita bilang itu bisa dihapus. Ya, seperti itu. Perhatikan, sini ya, perhatikan. Kalau ada indikator yang kurang baik bisa dilepas. Contoh ya. Ketika alpha trombats, ketika item ini dihapus, Anda pohonkan cuma 0,770. Untuk meningkatkan ini, Anda bisa hapus KP1. Sudah dihitung, ketika menghapus KP1 maka dia naik jadi 0,797. Anda bisa hapus dengan catatan yang tadi. Ada indikator yang bisa menunjukkan Anda punya pernyataan pada. Kalau saya jangan hapus, biarkan saya seperti ini. Walaupun Anda baca, kalau beta hapus ini, maka ini naik. Tapi karena Anda punya hanya satu, ketika Anda hapus ini naik, maka pernyataan Anda bisa hilang. Tahu sih? Apa sama ke sini? 0,7. Analyze. Scale. Variability analysis. Kita buang KP1 ya. Buangnya begitu. Yang langsung hapus data. Buangnya dari dalam Anda punya kotak. Sisa KP1, KP2. Yang lain Anda tinggalkan saja korek-korek. Lalu oke. Maka dia sudah naik 0,797. Tapi ini tidak akan tampak. Karena apa? Kalau hapus ini, hancurlah Anda punya data. Ada mahasiswa yang pernah seperti ini. Kita pada Mimin Paroi. Dia mencoba mengambil single item. Single item itu hanya satu variabel mempunyai satu butir pernyataan. Kita bilang sebaiknya susah, Anda belum tes. Nanti debatable di meja ujian. Anda yang susah. Maka ketika dia udah muncul seperti ini, dia bilang, ini bagaimana masih bisa memang? Karena ini sudah baku. Satu variabel bisa diukur dari dua indikator atau lebih. Yang pakai satu single item, Anda belum sampai sini. Metode juga belum sampai di single item. Nanti masuk di disertasi ke tesis ke. Ya jangan cari yang single item ya. Nanti Anda datanya hancur. Syukur-syukur Anda punya
referensi, rujukan. Tapi kalau C, jangan. Ada maksudnya satu lain, dia mencoba menjumlahkan ini skala Likert. Jadi yang kita pun tadi, dia pun ada dua, X1-nya ada dua, satunya nilai 5, satu nilai 3. Dia jumlah 5 tambah 3 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. Dia masukkan sini 4. Nah, dia menganggap 2 itu masuk. Pertanyaannya, Ali jumlah itu dasarnya apa? Dia bilang, Pak, kita nonton di pelatihan. Mau pelatihan ini mau yang apa itu jadi. Ketika sampai di sebuah penulisan, mesti ada rujukan. Anda sih bisa mengarah. Tadi kita bilang ini mata kuliah yang bisa Anda baca. Harus jelas rujukannya. Jadi kalau Anda menulis 2 tambah 5, 7 bagi 2, Anda mau ketik sini 3,5. Misalnya, Anda pun 2 pernyataan untuk satu variabel. Untuk yang ini dia jawab 3, yang ini dia jawab 4. 3 tambah 4, 7 bagi 2, 3,5. Anda ketik di sini 3,5. Skala Likert tidak mengenal 3,5. Skala Likert hanya mengenal 1, 2, 3, 4, 5. Maka Anda harus punya rujukan. Dari mana Anda bisa 3 tambah 4 bagi 2. Cari rujukan sampai ketemu. Kalau Anda mau pakai, boleh. Kita sih bilang tidak boleh. Karena pelatihan banyak seperti itu. Tapi pelatihan itu rujukannya ada. Kalau Anda mau bikin sesuatu yang baru, boleh. Anda sambil ketuanya deh ini. Tapi kalau Anda mau bikin 3 tambah 4 bagi 2, rujukannya ada. Ya, kita perujukan aja. Kita bilang di kelas ini. Cari HAIR. HAIR. Buku HAIR, tapi tulisannya berbahasa Inggris. Rujukan buku. Di situ ada bilang skala Likert bisa diaritmatkan, bisa dimatematikkan, semua bisa. Cuma itu mesti kuat, ya. Jadi kalau Anda belum bisa, bikin saya. Ini beta bilangnya sampai ada mahasiswa yang coba membuat sesuatu yang baru. Boleh, itu tenang. Sesuatu yang baru itu baik. Tapi kalau akan salah, bagaimana? Toh? Ya, di ketemu langkahnya seperti itu, Anda boleh menghapus, boleh menghilangkan, boleh dengan catatan yang tadi. Ya, setelah Anda menguji validitas, reliabilitas sudah, maka Anda bisa menguji satu validitas dengan cara yang berbeda. Bisa pakai cara tadi, bisa pakai cara korelasi. Boleh dilihat. Masukkan KP1, KP2, KP3 dan kualitas produk ke sebelah kanan. Yang lain Anda biarkan ya, kita pakai nanti di situ pakai person correlation ada di materi. Ya. Atau dengan detail saja ini masuk seperti ini sudah, maka ada dikatakan valid. Ya, dikatakan valid apabila tadi di atas dia besar 0,3, yang ini apabila nilai kualitas produk yang sebelah kanan dan bawah, biasanya kalau di kanan lebih gampang, signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi di atas bilang 0,3 harus lebih besar dari 0,3. Di bawah dia bilang dikatakan valid apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,5. Jadi ada data dia katakan valid apabila data ini lebih kecil dari 0,5. Lihat sini 1, 2, 3. Ya, pas ini valid dulu. Terus siapa nak? Panas kok. Bukan jandir. Oh, oke. Jadi ada dua cara ya untuk validitas. Ada cara berikut lah boleh, tapi yang biasa dipakai ya. Ada cara yang berikut pakai PCA dan sebagainya, semacam Principal Component Analysis, tapi kita pakai ini saya sudah bisa. Bisa masukkan dua-dua, bisa masukkan salah satu.
Tapi real igual ya caranya cuma satu, yang di atas. Kalau validitas Anda masukkan ini boleh, Anda masukkan ini juga boleh dalam script. Ini salah satu yang menentukan Anda yang mana. Terkadang di sini dia tidak lebih besar dari 0,3, tapi di sini dia signifikan. Karena kita pakai tabel T. Nanti kita kasih tabel T. Ya, seperti itu. Jadi Anda cari yang mana yang menguntungkan Anda. Entah 0,3 atau signifikansi di bawah 0,3. Kalau subvalid variabel, maka kita masuk di pengujian regresi. Ya, regression ketik di situ, klik linear, banyak ini. Jadi kira kata sadik-sadik ini paling banyak. Kurang habis ini uji normalitas data, heterogeneisitas data, dan lain-lain. Ya, regresi. Multikoordinataritas data dan sebagainya. Maka untuk regresi linear persamaannya Y sama dengan A tambah BX. Ya, ada yang lain. Y sama dengan A tambah BX. Kalau regresi linear berganda, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan seterusnya. Sebanyak Anda punya X. Untuk variabel dependent, masukkan keputusan pembelian sebagai variabel ini. Baru independen, Anda masukkan kualitas produk dan harga. Ya, di sini. Variabel X. Baru Anda statistik. Yang sudah ini biarkan saja, Anda deskriptif, Anda polarity, dan pasti. Baru Anda begini. Anda masukkan S residual ini, set prediksi X. Anda centang histogram normal probability plot. Anda continue. Anda klik save. Anda klik di residual. Anda klik di unstandardized. Baru semua sudah, yang ada kode-kode lain. Hati atau mati ya ini. Oh iya. Hati juga. Kita boleh interpretasi, kita kembali ke data ya. Sebelah kanan muncul res 1. Ini untuk uji normalitas data. Ketika menggunakan regresi berganda, maka uji yang pertama adalah regresi mengasosiasikan uji normalitas. Analyze non-parametric test, legalistic dialog, satu sampel CS. Masukkan yang residual itu. Oke. Ya, baru kita mulai interpretasi. Terlalu banyak saya mengerti lah. Udah gampang jangan tidur. Jangan tidur. Kita perhatikan harus tidur. Bermain.